bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Kalian aja Tarzan kan selalu berteriak, apalah gitu. Ya. Artinya ini sudahlah, kalau Sudirman sudah mengaku begitu, nggak ada lagi satupun cantulan dari kaum Bani Inkrah yang mengatakan ini udah inkrah. Udah tamat lah filmnya gitu, udah selesai nih. Sudirman sudah dan keluarganya sudah menyerahkan kuasa kembali ke saya dan 111 anggota Pradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Kemudian tersangka yang mengatakan mengeluarkan 11 nama, diantaranya Sudirman dan Jaya. Jaya sudah cabut, Sudirman sekarang sudah mencabut. Berarti hanya tinggal sendirilah seorang Aep. Entah kemana dia. Ya saya pikir harusnya apa Pak Susno sampaikan, game over kami juga sampaikan. Kalau hakim mempunyai hati nurani dan masih ingin menegakkan kehadiran, harusnya ini mudah sekali. Siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Pina Eki pada tahun 2016 yang harus bertanggung jawab? Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya diberikan selalu kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membahas seputar kasus yang masih sangat viral ini, yaitu masih dalam kasus Vina dan Eki. Seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju video yang pertama. Nah, ini saya kembali ke kami. Kalau ada bilang ada seseorang pengacara kota, begitu ya, teriak-teriak, kemudian mengomentari tentang ini. Kalau saya pikir itu bukan pengacara kota kan, mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Tarzan kota. Namanya Pitra Ramadan. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Kalian aja Tarzan kan selalu berteriak, apalah gitu. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menyampaikan di video saya itu, jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Karena pengacara itu menurut saya, pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Jangan asal ngomong. Apa bedanya, mohon maaf, apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa, mohon maaf ya, dengan orang-orang yang hanya bisa teriak-teriak saja. Si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Pina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Pina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasusnya. Borokokok dan Tarzan kota. Gimana menurut kalian, Pitra cocok nggak kalau dipanggil dengan Borokokok dan Tarzan kota? Kayak yang seperti diungkapkan oleh abang kita, yaitu Abang Muhtar Effendi. Ayo kita kawal terus kasus ini, jangan sampai kasus ini menjadi redup ya teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus salah tangkap seperti ini. Semoga mereka yang salah tangkap segera bebas dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi fakta yang melihat langsung juga tidak ada, ya berarti memang saya katakan dari awal bahwa ini kan mengadili hantu gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Berarti semua nggak ada. Peristiwa yang diadili itu nggak ada. Baik dari keterangan saksi, baik dari alat bukti yang lain yang nggak ada. Jadi sesuatu peristiwa yang nggak ada. Jadi kita selama ini, se-Indonesia Raya, ini sudah terkuras tenaga dan pemikiran kita terhadap suatu skenario yang tidak ada gitu. Jadi kasus nyatanya tidak ada, kita mengadili skenario. Skenario itu adalah skenario murahan yang pembuktiannya sangat gampang. Kenapa pembuktiannya sangat gampang? Pertama, saksi nggak ada, saksi faktanya nggak ada, alat bukti saintifiknya tidak ada. Justru alat bukti saintifik yang memperkuat bahwa peristiwa itu tidak ada. Nah, kemudian alat bukti lain, baik berupa visum, baik berupa sepeda motor. Kalau ada yang katakan, wah itu bukan kecelakaan lalu lintas, sepeda motornya lecet tapi lukanya berat. Yang kecelakaan itu, yang nabrak itu bukan motor. Yang nabrak itu kepala.
kepala nabrak tiang penerangan jalan. Ya tentunya kepalanya remuk gitu, helmnya pecah. Baik. Jadi artinya ini sudahlah, kalau Sudirman sudah mengaku begitu, nggak ada lagi satupun cantolan dari kaum Bani Inkrah yang mengatakan ini udah inkrah. Udah tamat lah filmnya gitu, udah selesai nih. Ya, kami sangat bangga mempunyai seseorang yaitu seperti Bapak Susno Duaji. Berani bicara jujur walaupun ada yang menganggap beliau bertentangan dengan institusi Polri. Salut banget lah untuk Pak Susno Duaji karena Indonesia ini butuh banget orang-orang yang seperti Pak Susno ini. Kalau menurutku cuma Pak Susno dan Pak Ugroseno pensiunan polisi yang waras untuk saat ini. Untuk yang lainnya kayaknya pada masuk angin ya. Sudirman sudah dan keluarganya sudah menyerahkan kuasa kembali ke saya dan 111 anggota Pradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Jadi ternyata apa yang kita khawatirkan Sudirman nggak mau ketemu kakaknya itu tidak terjadi karena apa? Ketika kami sedang menunggu sampai selama 20 menit Sudirman masuk ke ruang tunggu, tiba-tiba kakaknya berdiri, ibunya berdiri, bapaknya berdiri, ngerangkul Sudirman yang saat itu masih berjalan, mereka berempat tangis-tangisan. Jadi surat pernyataan yang ditulis Sudirman bahwa dia tidak mau ketemu dengan siapapun itu ternyata tidak terbukti. Kamu betul nggak mau ketemu kakak kamu, itu kamu kok bikin surat pernyataan gitu? Iya Bu, saya disuruh pengacara bikin pernyataan gitu. Sekitar sebelum kita pulang itu dia mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Ditulis tangan. Dia ingin memilih sendiri pengacaranya, tetapi tidak mau ditunjuk atau diarahkan oleh yang sudah diarahkan oleh Polda Jabar. Aku malah merinding ya dengar pengakuan dari Ibu Titin, yaitu Bu Titin bilang bahwa Sudirman sudah kembali ke pangkuannya Ibu Titin. Ya kita semua ucapkan terima kasih kepada tim Pradi karena bisa menolong rakyat-rakyat kecil ya seperti Sudirman ini dan keenam terpidana lainnya. Tim Pradi kan memang dari dulu ingin memberikan penghormatan kepada Ibu Titin, yaitu ingin menjadi kuasa hukumnya Sudirman, dan alhamdulillah kali ini bisa tercapai ya teman-teman. Yang penting nanti kami akan hadirkan Sudirman. Kenapa dulu dia mengaku? Kenapa dulu dia sampaikan? Itu yang kami juga akan hadirkan fakta-fakta itu karena ini menarik. Karena peristiwa itu kan sering kami sampaikan yang ya yang tetap ya mengaku itu adalah Sudirman ya sampai terakhir. Ya, kemudian saksi lain kan ada Liga Akbar, Dede, Aed. Ya, yang lain ini sudah mencabut. Kalau yang lain kan saksi alibi yang mengatakan mereka tidak melihat ada di rumah Pak Pasren, itu Kavi dengan Pak Pasren kan. Itu menurut saya tidak terlalu penting, kami bisa patahkan itu. Tapi yang melihat mengatakan bahwa mereka melihat ya Aib dan Dede sudah cabut. Liga Akbar yang melihat, Liga Akbar sudah cabut, tinggal Aib sendiri. Nah, kemudian tersangka yang mengatakan mengeluarkan 11 nama, diantaranya Sudirman dan Jaya. Jaya sudah cabut, Sudirman sekarang sudah mencabut. Berarti hanya tinggal sendirilah seorang Aib, entah kemana dia. Ya kita tinggal uji aja. Jadi peristiwa ini kalau tetap dipertahankan hanya berarti berdasarkan keterangan Aib, nggak ada lagi yang lain. Alat bukti lain nggak ada. Hanya berdasarkan visum pun tidak mengatakan apa itu pembunuhan, apakah itu kecelakaan, apakah hanya kematian tidak wajar. Tidak wajar ya itu yang kita uji. Itu saya pikir harusnya apa Pak Susno sampaikan, game over kami juga sampaikan kalau hakim mempunyai hati nurani dan masih ingin menegakkan kehadiran, harusnya ini mudah sekali. Kalau ini sampai ditolak, ya, menurut saya ini akan bencana hukum buat Indonesia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi lah kepada kita. Karena siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Pina Eki pada tahun 2016? Yang harus bertanggung jawab yang mengamankan 8 orang itu, Saudara Ibtu Rudiana, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang menangani saat itu, Kapolres Cirebon Kota saat itu, Kasubdit Reskrim Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat itu, Penuntut Umum
siapa lagi yang harus bertanggung jawab selain penyidik Polri, penuntut umum, yaitu hakim yang mengadili perkara Pina Eki tahun 2016-2017 itu. Hakim yang mengadili dan memutus 8 terpidana itu harus diperiksa. Arti harus diperiksa semuanya, mulai dari penyidik Polri, jaksa penuntut umum, kemudian hakim yang mengadili dan memutus. Babak baru kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Pak Susno Duaji menyebutkan bahwa kasus Vina 2016 silam ini akan segera selesai atau tamat. Dan untuk Pak Susno Duaji menjadi semakin yakin bahwa peristiwa pembunuhan Vina dan Eki memang tidak ada. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kudoakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari saya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.